Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita masih bisa bernafas, masih bisa diberi nafas hidup oleh Allah yang hidup, Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bangun pagi hari ini semua karena anugerah-Mu, kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami. Pagi hari ini kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya hidup kami lebih dibaharui dari hari ke hari melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu hari yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya 43 sampai 45. Firman Tuhan berkata, apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Iya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan pagi hari ini tentang kembalinya roh jahat. Apakah pesan buat kita pagi hari ini? Mari kita perhatikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Dari konteks ayat ini mengajarkan kepada kita beberapa hal, bahwa roh jahat itu sebenarnya setelah ia keluar daripada seseorang, setelah mengalami pengusiran, dia juga ingin kembali kepada orang tersebut, ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya, dia ingin berusaha untuk kembali pada orang yang pernah dirasuki sebelumnya. Nah, coba kita membaca di dalam Matius pasal 12 ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Jadi ada usaha dia, setelah dia diusir, dia berusaha untuk kembali, ya. Yang kedua dikatakan bahwa roh jahat itu tidak bisa kembali apabila hati orang itu telah dihuni oleh Roh Kudus. Ya, coba kita membaca di dalam Matius pasalnya 1 Korintus pasalnya yang ke-16. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Nah, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ya, ini dia. Dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jadi dijelaskan kembali bahwa tubuh kita ini yang adalah anggota Kristus ini dikatakan
ada isi di dalam tubuh kita ini, yaitu Roh Kudus. Ya. Ayat 16 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Prinsipnya begini Bapak Ibu. Ketika seseorang itu, perhatikan penyakit AIDS itu ya. Dalam satu keluarga dikatakan sang suami pergi berpetualang keluar, lalu dia berhubungan seksual dengan perempuan lain, lalu kemudian dia kembali ke rumah dan kemudian bersetubuh dengan istrinya. Ternyata yang sakit istrinya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa bibit penyakit itu dari luar tertanam dan disalurkan lewat suami masuk kepada istrinya. Istrinya juga mengalami penyakit, baik dia maupun istrinya, jadi dua-duanya. Oleh karena itu dikatakan bahwa tubuh kita ini dikatakan anggota Kristus yang sudah dipulihkan, yang sudah dimerdekakan. Jangan kita salah gunakan tubuh ini. Tubuh ini bukan milik kita sendiri, perlu diingat. Ya, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Ada yang punya. Siapakah pemiliknya? Yaitu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah sang pencipta. Jadi kalau ada orang berkata, oh melakukan bunuh diri itu tidak dosa. Dosa. Bunuh diri itu menghancurkan diri, merusak diri, merusak ciptaan yang pemiliknya, merusak, membunuh dirinya. Jadi jangan lupa bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Jangan kita rusak dengan kemauan kita sendiri. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi tubuh kita ini adalah anggota Kristus, ya, baiknya Tuhan, baiknya Allah, ya. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ya. Ayat 17 kata, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya, kembali dari konteks ini berbicara bahwa suatu dikatakan roh jahat itu tidak bisa lagi masuk kepada seseorang apabila seseorang itu mengalami pemulihan, tidak hanya secara fisiknya sembuh, tetapi hati dan pikirannya juga disembuhkan. Psikisnya juga sudah sembuh oleh pimpinan Roh Kudus, yang Roh Kudus menguasai tubuhnya. Ya, artinya mengundang Roh Kudus masuk dalam hati. Sehingga kalau kita berdoa, Bapa, masuklah dalam hati dan pikiranku, kuasailah hidupku. Ya. Artinya bahwa kita mengundang Roh Allah yang hidup itu untuk memimpin hidup kita. Ya. Berkati keluarga kami, lindungi keluarga kami, jagai kami, karena kami adalah milik-Mu, biji matamu. Kami, hidup kami, tubuh kami adalah bait-Mu, Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini. Kami yang percaya katakan, amin.